Puji Tuhan. Salam saudara yang kekasih dalam Kristus. Saya menyapa saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun berkumpul atau tidak berkumpul, bahwa kita percaya bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu ada menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, hari ini saya kesempatan di daerah ini yang begitu indah, yaitu Tarabunga, Balige. Suatu pemandangan yang sangat indah sekali, di mana indahnya Danau Toba yang sedang dipromosikan menjadi objek wisata yang vital untuk menjadi destinasi wisata yang luar biasa di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Begitu indah ciptaan Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Di kesempatan ini khususnya kepada pemudi Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan yang saya kasihi. Setelah beberapa lama kita tidak boleh berjumpa, ketemu muka dengan muka, tetapi dalam kasih Kristus kita tetap kuat, kita tetap bersatu, bahwa darah Yesus Kristus yang kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari ini juga saya mau membagikan kepada kita firman Tuhan. Firman adalah perkataan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah oleh karena firman Tuhan. Jadi kita percaya bagaimana firman itu berbicara kepada kita. Dan tema yang saya mau bagikan kepada kita tentang firman Tuhan mengenai Tuhan menyembuhkan. Sebagai kita kasih di dalam Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah menyatakan beberapa hal firman-Nya kepada kita tentang penyembuhan, healing. Dalam bahasa Inggris dikatakan healing. Ada beberapa padanan kata menyembuhkan, yang berikutnya adalah pentahiran. Pentahiran serta pemulihan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, sangatlah kita menjadi orang yang munafik kalau kita berkata, saya tidak membutuhkan pemulihan, saya tidak membutuhkan apa yang disebut dengan pentahiran, saya tidak membutuhkan pemulihan. Yesus berkata kepada ahli-ahli hukum Taurat pada saat itu dalam pelayanannya, siapakah yang membutuhkan pemulihan? Siapakah yang membutuhkan kesembuhan? Siapakah yang membutuhkan dalam kehidupannya apa yang disebut dengan pengudusan? Tentu saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Yesus jelas berkata kepada mereka, yang sakitlah yang memulihkan, mentahirkan, dan menguduskan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kejadian yang kita boleh alami saat ini, ya, secara jasmani banyak penyakit terjadi dengan adanya COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia. Tentu saudara kasih dalam Kristus, dunia ini penuh dengan penyakit jasmani,
Banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh orang-orang di dalam dunia ini. Mungkin kita juga pernah mengalami sebuah penyakit. Saudaraku, tentunya ini menjelaskan kepada kita. Ini menandaskan kepada kita bahwa setiap orang itu, siapapun dia, dunia ini dipenuhi dengan dosa. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi banyak hal yang diakibatkan oleh dosa perbuatan manusia itu terhadap dirinya, yang selanjutnya terhadap orang lain, juga terhadap bumi ini, saudara kasih dalam Kristus. Ada beberapa jenis, kalau kita boleh belajar tentang hubungannya kepada Tuhan menyembuhkan, ya. Ada penyakit jasmani, ya. Orang yang sakit jasmani, dan di rumah sakit boleh kita melihat, saudaraku, khususnya yang kena dengan coronavirus COVID-19, mereka dirawat di rumah sakit, dan penyakit jasmani membatasi gerak secara jasmani. Dan yang selanjutnya penyakit rohani, ya. Penyakit rohani membatasi gerak secara rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, hal ini boleh mengevaluasi diri kita. Bagaimana gerak tindakan secara jasmani itu akan memperlihatkan kita sakit atau sehat. Kita baik atau tidak. Demikian juga saudaraku pergerakan secara rohani. Apakah keadaan sekarang ini membuat kita sakit secara rohani? Kita sekarang tidak bisa beribadah secara bersama-sama, ketemu muka dengan muka satu dengan yang lain dalam satu gereja. Bahkan mungkin saudara kasih dalam Kristus, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga. Banyak saudaraku yang membatasi kita. Banyak hal saudaraku yang terbatas sekarang ini, membatasi kita satu dengan yang lain, dengan wabah yang terjadi sekarang ini. Apakah ini membatasi ruang gerak kita secara rohani? Yang saya mau katakan kepada kita saudara kasih dalam Kristus, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang serba hadir. Dia omnipresent. Dimanapun kita saudaraku memanggil namanya, 2 atau 3 orang kata firman Tuhan, dia hadir. Saya percaya saudara kasih dalam Kristus, kalau kita ada tetap dekat dengan Tuhan, kalau kita terus mau datang kepada Tuhan, keadaan ini tidak akan membuat kita sakit secara kita tidak mau ruang gerak kita dibatasi oleh keadaan. Mungkin secara fisik kita terbatas untuk ke sana, tetapi untuk satu hal kita pegang, kalau kita sebagai orang percaya, keadaan sekarang ini tidak akan membatasi gerak rohani kita. Kita tidak mau sakit secara rohani. Saudara kasih dalam Kristus, jangan kita mau dengan keadaan ini doa kita dibatasi. Justru keadaan ini memberikan semangat baru, pengertian pemahaman baru, bahwa kita terus berhubungan dengan Tuhan. Doa kita tambah, penyembahan kita terus kita angkat kepada Tuhan. Jangan berhenti di manapun engkau, bahwa engkau tidak dibatasi untuk berdoa secara pribadi, secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Tapi justru saudara, keadaan ini membuat kita berkongsi secara keluarga semakin dikuatkan, semakin ditumbuhkan bersama-sama dalam sebuah keluarga. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, yang walaupun engkau saat ini masih muda, dengarkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dimanapun engkau berada, saya mau katakan seperti pujian penyembahan kita berkata, di mana Tuhan hadir, ya. Saya mau katakan engkau ada di rumah, dimanapun engkau saat ini. Kalau engkau panggil Tuhan di mana engkau berada,
Pujian penyembahan kita juga menyatakan yang sering kita naikkan kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Itulah nyata bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah. Di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Dia Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dalam arti bahwa hidup kita ini tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri menjalani hidup. Mungkin keadaan sekarang ini membuat kita, saudaraku, sakit hati melihat keadaan ini. Tapi jelas bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Selanjutnya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pemuda-pemudi Sidang Cilitan khususnya, dan siapapun yang mendengarkan rekaman video ini, khotbah ini, saya mau menyatakan kepada kita, hal ini akan kita alami sesuatu yang baru di hadapan kita. Ya. Apa yang menjadi tema yaitu Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Berarti ada proses yang kita alami. Kalau seorang pasien tadinya sakit menjadi sembuh, dia berubah. Ada proses yang dia alami. Mungkin dengan perawatan medis akan membuat dia berubah yang tadinya sakit. Dan sekarang dia sembuh. Ada perubahan, saudara kasih dalam Kristus. Kalau kita berkata kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, penyakit apapun, baik secara jasmani maupun secara rohani, utamanya penyakit-penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, ya, itu kelihatan, bisa dilihat oleh orang lain. Tapi penyakit rohani yang bisa melemahkan iman seseorang, contohnya apa? Tinggi hati, kesombongan, tidak peduli dengan orang lain, atau merasa benar. Banyak hal yang menjadi sifat-sifat kedagingan yang mau merusak kesehatan rohani kita. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, bukan hanya penyakit jasmani kita disembuhkan, tapi secara total rohani kita. Karena kesembuhan itu sangat erat kaitannya dengan pengampunan dosa. Saat Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Yesus Kristus menyembuhkan kita, dosa kita juga diampuni. Haleluya. Saudara kasih dalam Kristus, ada perubahan proses yang kita alami. Kita percaya Dia, Yesus yang kita sembah adalah tabib yang ajaib. Apapun penyakitmu, saudara kasih dalam Kristus, apapun yang kau alami, bukan hanya berbicara tentang penyakit, yang penyakit flu, bahkan sekarang COVID-19, tapi di balik semuanya itu, saudara kasih dalam Kristus, hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang perlu. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Di dalam situasi yang terjadi sekarang ini, kita percaya banyak kemungkinan, karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak kemungkinan yang Tuhan mau lakukan bagi kita orang yang percaya dan berseru di dalam namanya. Jadi tidak usah ragu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, menghadapi situasi sekarang ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang mau Tuhan lakukan. Kemungkinan Tuhan mau lakukan apa, itu sangat banyak. Jadi oleh sebab itu, apa yang mau Tuhan lakukan, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan bagi orang percaya itu menjadi bagian kita. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang kesembuhan. Yang pertama, Amsal 12 ayat, ada teks yang bisa kita, itu juga termasuk perkataan. Dengan jelas, lidah orang bijak akan membawakan kesembuhan. Saudara kasih dalam Kristus, apa yang di situasi sekarang, apa yang kita bagikan? Bagikanlah hal-hal yang menyembuhkan, menguatkan orang lain. Jangan membuat orang menjadi takut. Setitik atau beberapa perkataan yang kita boleh perkatakan lewat SMS, WA kepada orang lain ataupun telepon. Baiklah kita, saudaraku, menjadi
orang yang memiliki lidah yang bijak. Sehingga saudaraku, lewat perkataan kita boleh memberikan penguatan, support, semangat kepada orang lain. Saudara kasih yang kedua, Amsal 13 ayat 17 tentang kesetiaan. Seorang anak yang setia kepada orang tuanya, orang tuanya akan membuat senang sekali orang tuanya. Kalau seorang anak yang senantiasa setia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, itu akan membuat satu kesembuhan, semangat bagi orang tuanya. Amsal ini berbicara tentang kesetiaan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Kristus, kita sebagai duta-duta Allah, anak-anak Tuhan yang kuat, harus kuat. Oleh sebab itu kita harus setia. Keadaan ini tidak menghalangi kita untuk setia terus datang kepada Tuhan. Tetapi justru dengan banyak tantangan itu terus membuat kita semakin setia. Ingat, tantangan yang kita hadapi membuat kita terus semakin setia kepada Tuhan. Justru di situ Tuhan akan memperlihatkan kuasanya, penggenapan janji firman-Nya. Saya mau katakan saudaraku, bagaimana dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai, ya, untuk mengintai tanah Kanaan yang mau mereka akan rebut. Mereka adalah duta-duta yang setia, yang memegang teguh janji firman Tuhan. Sehingga saudaraku, dengan perkataan dua orang ini, maka bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan. Demikian juga saudara kasih dalam Kristus. Di situasi sekarang ini, mari kita menjadi duta yang setia. Jangan menyebarkan hoax yang tidak membangun. Tapi buatlah engkau menyatakan setia kepada Tuhan. Mari berikan energi positif kepada siapapun. Di situ kita menjadi duta Tuhan, menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selanjutnya dalam Yohanes 5, ya, pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima menyatakan bagaimana Yesus menunjukkan kepada ahli-ahli hukum Taurat. Karena Yesus menyebutkan pada hari Sabat, ibadahmu, rutinitasmu, ritual kita tidak akan membatasi perkara kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Justru ibadah yang kita lakukan itu akan memberikan otoritas kepada Tuhan untuk memberikan sesungguhnya itu akan membawa pemulihan. Jangan sekedar rutinitas atau kita melakukan sebagaimana kita melakukan setiap hari, tapi kita tidak merasakan sesuatu yang baru. Tapi sesungguhnya kalau kita melakukan ibadah, kalau kau beribadah, percaya di situ ada pemulihan. Hadir. Di mana Yesus hadir, di situ mujizat kesembuhan, pemulihan. Tuhan dimanapun kau berada, undang Tuhan dalam hidupmu, undang Tuhan terus dalam persekutuan secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam keluarga. Saya mau katakan, melihat dengan keadaan sekarang terjadi COVID-19 di seluruh dunia, semakin banyak orang yang terkena virus corona COVID-19. Kita boleh melihat saudara kekasih dalam Kristus, yang tadinya tempat-tempat orang untuk memuaskan keinginannya ditutup, ya. Orang tadinya bebas melakukan kehendak hatinya, sekarang berkoreksi dengan sendirinya dengan keadaan sekarang. Ini menandakan kepada kita, memberikan gambaran terjadi pemulihan, pentahiran secara global. Kita sebagai umat yang percaya harus merespon ini dengan baik. Kita respon, ada pesan Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kalau ini terjadi di seluruh dunia, di Indonesia, tapi kita berdoa tetap supaya wabah ini secepat mungkin dalam pertolongan Tuhan akan berlalu dan kita diluputkan dari semuanya ini. Puji Tuhan, kita percaya keluputan itu menjadi bagian orang yang berseru kepada Tuhan. Glory, haleluya. Mazmur 103 ayat ketiga dinyatakan kesembuhan itu, tadi saya katakan kesembuhan itu erat dengan pengampunan. Kalau Tuhan bertindak, God healing, Tuhan menyembuhkan. Dia juga sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Pertama, kalau kita mau disembuhkan, baik itu penyakit rohani
ada kita simpan iri hati, apapun itu namanya. Tetaplah pertama minta pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan akan secara total memulihkan secara rohani maupun secara batinmu. Kita percaya saudara kasih dalam Kristus. Hari ini hari-hari yang sulit kita hadapi. Tapi satu hal kita yakin. Kalau kita berserah dan mau sujud, bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan hidup kita secara total, saya yakin sesuai dengan janji firman-Nya, Dia membela orang yang senantiasa berseru memanggil namanya. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita, Mazmur 147 ayat 3. Tuhan adalah penyembuh kita. Amin. Tuhan adalah penyembuh kita. Dan firman Tuhan dalam Mazmur ini menyatakan, Tuhan adalah penyembuh orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya, kata firman Tuhan. Oh, luar biasa. Siapa yang kita andalkan dalam keadaan? Orang banyak sekarang sakit hati. Mungkin pendapatannya secara ekonomi berkurang. Melihat keadaan sekarang, banyak hal mungkin yang kita rencanakan dengan keadaan ini, kita tidak bisa melakukan sesuai dengan rencana kita. Bahkan sistem dunia ini yang selama ini diandalkan, kita harus dipaksa untuk tidak melakukan dan tidak lagi berfokus kepada sistem itu. Ya, kita lihat. Dulu kita juga boleh beribadah bersama-sama. Sekarang dalam waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Saudara kasih dalam Kristus. Tapi satu hal, janganlah itu membatasi kita untuk secara pribadi boleh terus datang kepada Tuhan. Saudaraku, keadaan ini saya katakan kembali mungkin membuat kita lemah. Sampai kapan ini? Ada orang berkata sampai bulan sekian, ada juga yang sampai bulan ini. Kita tidak tahu, saudara kasih dalam Kristus. Kita diproses untuk tetap setia, berharap, menguasai diri. Firman Tuhan dalam Mazmur 147 ini berkata ayat 3. Tuhan adalah penyembuh kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan adalah penyembuh kita, apapun sakitmu, ini dinyatakan ada patah hati. Nah, orang banyak sekarang patah hati atau patah harapan, putus harapan. Tapi justru kalau keadaan kita mengalami patah hati, Tuhan adalah penyembuh orang yang patah hati tapi datang kepada Tuhan. Kalau ada patah hati tidak datang kepada Tuhan, itu beda lagi. Tapi patah hati yang tetap senantiasa berseru kepada Tuhan, maka luka-luka yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan balut, katanya Tuhan bungkus dan disembuhkan. Haleluya. Saudara kasih dalam Kristus, terima kasih buat Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih Tuhan pelihara, biarlah saudara kasih dalam Kristus, momen ini saya berdoa kepada Tuhan, kepada seluruh pemuda-pemudi dimanapun engkau berada, siapapun yang mendengarkan rekaman ini, Tuhanlah memberkati kita semuanya. Indah pada waktunya rencana Tuhan, saudara kasih dalam Kristus. Dan yang satu hal kita pegang, Tuhan pasti lalukan ini semuanya dari hadapan kita, dari bangsa ini, bahkan dari dunia ini. Oleh sebab itu tetap kita pegang teguh janji firman Tuhan. God healing, Tuhan menyembuhkan. Oleh sebab itu percayalah, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari dimanapun engkau berada, saya akan berdoa sesuai dengan tema adalah kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh bersuka cita, dikuatkan oleh Tuhan. Engkau adalah Tuhan, adalah tabib yang ajaib. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, untuk apapun yang kami hadapi. Saat ini Tuhan kami berdoa, supaya Engkau menyembuhkan siapapun yang patah hati, yang ada luka-luka di hatinya.
baik penyakit secara fisik, jasmani, kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh dalam hidup kami. Sembuhkan, balutlah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun pemuda-pemudi berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, jagai mereka. Jauhkanlah kami semuanya Tuhan dari wabah ini. Bila tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, kami percaya keajaiban-Mu, kuasa nyata di dalam kehidupan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami bersama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.